ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di langkahku. Kok bisa? Iya, artinya firman Tuhan harus kita lakukan. Lalu ada juga di hidupku. Kok bisa? Iya lagi. Kalau ini artinya firman Tuhan harus selalu ada di dalam hidup kita. Bagaimana jika tidak? Bagaimana ya? Ayo kita buka Alkitab kita. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah. Dua-duanya tahu bagaimana membangun rumah yang benar. Bapak yang satu repot-repot naik ke atas batu. Bapak ini mau membangun rumah di atas batu. Bapak yang satu lagi ngapain tuh? Bapak yang satunya lagi mau bangun rumah di atas pasir. Oh, bangun rumah juga ya. Lebih gampang, lebih enak, lebih cepat. Tapi lihatlah bagaimana jika turun hujan dan datang banjir, lalu ada angin yang bertiup kencang mengenai rumah itu, apa yang terjadi? Rumah yang di atas batu tetap berdiri. Tetapi bagaimana dengan rumah yang di atas pasir? Wow, rumahnya ambruk. Adik-adik, setiap orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dia tahu tapi tidak dilakukan, akibatnya dia tidak akan kuat di dalam Tuhan ketika ada yang tidak enak mengenai dia atau ada yang tidak enak terjadi di dalam hidupnya. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dan memegangnya dalam hidupnya, dia akan kuat. Contohnya begini, adik-adik pasti hafal ayat Alkitab yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, adik-adik hafal. Lalu disuruh kakaknya hafalin. Wah, adik-adik hafal. Dapat stiker, dapat hadiah dari hafal ayat tersebut. Tetapi adik-adik tidak melakukannya. Lalu ketika sekarang ada badai virus corona, adik-adik harus di rumah, tidak bisa jalan-jalan ke mall, tidak bisa ketemu teman-teman. Apa yang terjadi? Oh, ngomel, marah, teriak bosan, begitu kan? Tetapi kalau adik-adik memegang firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Meskipun aku di rumah,
bersukacita. Meskipun nggak bisa jalan-jalan, bersukacita. Meskipun beli mainannya ditunda dulu karena papa dan mama baru berhemat, bersukacita. Kita akan kuat, kita tidak ngomel, kita tidak mengeluh, kita tidak rewel, tetapi kuat di dalam Tuhan. Jadi, tahu cerita Alkitab aja nggak cukup. Hafal ayat Alkitab saja juga nggak cukup. Tahu, hafal, lakukan. Benar Yoel, benar sekali. Jadi, kalau kita membaca Alkitab, kita harus tahu, hafal, lakukan. Oke? Tahu, hafal, lakukan. Kalau Kak Yeni bilang tahu, hafal, lakukan, adik-adik menjawab yes, 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 gitu ya. Setuju? Siap? Mulai. Firman Tuhan kita tahu, hafal, dan lakukan. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.